Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang penembak jitu militer Amerika bernama Bob yang kini sedang menjalankan misi didampingi rekan sekaligus sahabatnya yang bernama Donnie. Donnie sendiri berperan sebagai pengarah tembakan bagi Bob. Dari atas bukit, keduanya terlihat sangat bersiaga. Dan tak lama kemudian, terlihatlah konvoi tentara Amerika yang sedang kembali dari wilayah konflik. Namun masalahnya, konvoi itu juga dikejar oleh pasukan musuh. Dengan itu, Bob segera mengambil tindakan. Ia lalu menembak dua musuh dari jarak jauh yang sedang berusaha menghadang konvoi tersebut. Setelah melumpuhkan musuh, mereka pun berniat untuk mundur. Namun sebelum pergi, mereka tiba-tiba mendapatkan perintah untuk tetap bertahan dan melindungi konvoi yang lainnya. Dengan senang hati, mereka pun mulai membantai musuh yang ada di sana. Setelah beberapa kali menembak, posisi mereka akhirnya dapat diketahui. Musuh pun membalas dengan tembakan artileri. Dalam kondisi ini, Donnie berusaha meminta bantuan melalui radio, namun tidak ada tanggapan dari markas. Meski begitu, mereka sendiri cukup terlihat senang karena melihat helikopter Amerika datang mendekat. Namun keanehan pun terjadi. Bukannya melindungi mereka berdua, heli tersebut malah menyerang hingga menyebabkan Donnie tewas di tempat. Bob yang merasa kesal pun langsung membalasnya. Cerita pun maju ke 3 tahun kemudian, memperlihatkan Bob yang kini memilih pensiun karena merasa dihianati karena permintaan bantuan tak dikabulkan dan mereka malah diserang oleh kawan. Di scene ini, kita pun tahu bahwa Bob telah berhasil selamat dari situasi antara hidup dan mati yang kita lihat sebelumnya. Scene lalu berpindah ke sekelompok pejabat tinggi yang dipimpin oleh Kolonel Isaac. Kini mereka sedang menyelidiki rekam jejak dari Bob selama di militer. Dari dokumen yang ada, mereka sampai pada kesimpulan jika Bob merupakan satu dari 10 sniper terbaik yang dimiliki oleh Amerika. Bahkan dalam tugas terakhirnya, Bob mampu menghancurkan 70% dari kekuatan musuh. USMC retired. Opposing force sent an attack helicopter and a 100-man company. Suddenly removed from the face of the earth 2 weeks after. Bob Lee Swagger. He's the best there is. Singkatnya, Kolonel Isaac dan timnya akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Bob secara langsung. Setibanya di sana, sambutan tidak hangat langsung diberikan oleh Bob. Kekecewaan yang sangat mendalam masih Bob rasakan. Meskipun begitu, Kolonel Isaac dengan caranya sendiri berhasil membujuk Bob untuk setidaknya mendengarkan maksud dan tujuan mereka datang. Guys, turn around and go back to wherever you came from. My name is Colonel Isaac Johnson. You want to use your low gear going down the road and brakes will go. Jadi, berdasarkan hasil penyadapan intelijen, mereka menemukan rencana pembunuhan Presiden Amerika yang diduga akan dilakukan dalam 2 minggu mendatang. Dalam kurun waktu tersebut, Presiden sendiri dijadwalkan akan mengunjungi 3 kota yang berbeda, dan kemungkinan besar ia akan ditembak dari jarak lebih dari 2 kilometer. Mereka pun meminta Bob untuk menganalisis dan juga merancang skenario pembunuhan agar nantinya tim keamanan bisa mengantisipasi potensi serangan dari musuh. Mendengar penjelasan tersebut, Bob hanya bisa menolak dan menjelaskan bahwa dirinya kini sudah tidak mau terlibat lagi dalam urusan di dunia militer. The president has 3 public engagements. We need you to scout. Tell us how you would do it. We need you to do this. I think your 5 minutes is up. Nah, tepat sebelum Kolonel Isaac pergi, Bob malah salvok sama mesin mobil yang digunakan oleh si kolonel. Ia pun langsung meminta izin untuk memotret mesinnya. Beautiful. Di dalam perjalanan pulang, kolonel dan anak buahnya membahas jika tadi Bob tidak benar-benar suka dengan mobil yang mereka gunakan, tetapi itu hanya modus bagi Bob untuk memotret plat nomornya. Kembali ke Bob yang kini mulai merenung. Bob memang kecewa dengan militer, namun jauh di lubuk hatinya ia masih sangat cinta terhadap negaranya.
Ia membayangkan akan sehancur apa Amerika Serikat jika serangan pembunuhan itu berhasil dilakukan. Namun kini, masalahnya, Bob ragu jika skill menembaknya masih sama seperti dulu. Dan untuk menjawab keraguannya, Bob pun mencoba untuk menembak target dari jarak 2 km. Seperti yang kita duga, Bob masih sangat overpower. Sebagai informasi, menembak dari jarak target 2 km bukanlah sebuah perkara yang mudah. Ini karena ada banyak faktor kompleks yang mempengaruhi arah peluru jika ditembakkan dari jarak lebih dari 1 km, seperti arah dan kecepatan angin, perputaran peluru, dan masih banyak lagi. Sementara Bob sendiri masuk dalam kategori orang yang mampu menembak dari jarak lebih dari 1 km. Dengan kemampuannya itu, Bob pun akhirnya bersedia untuk membantu Kolonel Isaac dan mulai menyusun strategi pencegahan pembunuhan presiden yang diprediksi akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Tanpa membuang waktu, Bob pun langsung mengunjungi 3 kota yang akan disinggahi oleh presiden dan menganalisis masing-masing dari kota tersebut secara rinci. Birthplace of the United States. The Declaration. Dari hasil observasi yang dilakukan, Bob menyimpulkan bahwa kota Philadelphia merupakan titik yang paling besar kemungkinannya terjadi serangan. Oleh karena itu, Bob memberikan sebuah rencana preventif yang sangat rinci sampai-sampai kolonel dan bawahannya terkesan dengan kemampuannya. Sebelum berpisah, kolonel tiba-tiba meminta Bob untuk mendampinginya saat hari H agar mereka sama-sama bisa melihat pelaku yang akan mereka tangkap. I can use this, father. Singkat cerita, hari H pun tiba. Pasukan FBI mulai berjaga di sekitar area dekat presiden. Beberapa penembak jitu juga disebar di berbagai atap gedung. Bob dan kolonel sendiri sama-sama mengamati situasi dari sebuah gedung tua yang berada di kejauhan. Ketika sedang mengamati situasi, tiba-tiba seorang polisi lokal bernama Timmons bergabung. Di sini sebenarnya agak kurang lazim seorang polisi lokal biasa ikut dalam operasi rahasia tingkat tinggi. Saat presiden memulai pidatonya, Bob yang yakin inilah saat yang tepat, tim mulai bergerak untuk menangkap pelaku. Tiba-tiba, Win Max is set up. Take him now. ketika Bob kabur, seluruh situasi kemudian diubah seolah-olah Boblah pelaku utama percobaan pembunuhan presiden. Gedung yang digunakan Bob dan kolonel segera dikosongkan. Bahkan, senapan milik Bob yang disimpan di gudang rumah berhasil mereka curi dan mereka gunakan untuk dijadikan barang bukti. Dalam pelariannya, Bob tak sengaja berpas-pasan dengan agen muda FBI bernama Nick. Dengan terpaksa, ia menjatuhkan Nick dan mengambil mobilnya yang terparkir di tepi jalan. Kondisi Bob sendiri juga semakin parah karena luka tembak yang dideritanya. Ia harus segera menghentikan pendarahan secepatnya agar tidak hilang kesadaran. Untuk itu, Bob pun memilih untuk menepi di sebuah tempat pencucian mobil dan mulai menghentikan pendarahannya dengan kotak P3K. Setelah selesai, Bob pun kembali melanjutkan pelariannya. Namun kini, pelariannya menjadi rumit karena aparat mulai mengejarnya, baik lewat darat maupun udara. Setelah sampai ke daratan, Bob tak sengaja menemukan sebuah mobil tua yang bisa ia gunakan untuk kabur. Di sini, status Bob tiba-tiba naik menjadi buronan nasional dan beritanya sudah menyebar di mana-mana. Sergeant Bob Lee Swagger may have been hit as many as 2 times. Scene lalu buat pindah ke Nick. Ia saat ini dipanggil oleh atasannya untuk dimarahi karena berhasil dikalahkan oleh Bob. Hal itu tentu membuat malu sebuah institusi FBI.
Namun Nick menyampaikan bahwa saat itu Bob juga sempat mengatakan kepada dirinya bahwa ia bukanlah pelaku yang menembak presiden dan menyebut polisi bernama Timmons yang melakukannya. Mendengar penjelasan itu, atasan dan rekan Nick yang lain tidak ada yang percaya. Maybe I should wait for the report to come out, read it, and then remember. You're misremembering. I feel lucky to be alive. Why did you say you didn't shoot the president? Kembali ke Bob yang saat ini mengkonsletkan listrik sebuah toko sebelum ia masuk untuk membeli beberapa barang seperti air mineral, garam, gula, dan juga sebuah jarum. Bob memang sengaja membuat listrik toko itu mati untuk menyembunyikan identitasnya. Nah, disinilah Bob memperlihatkan kepada kita semua skill bertahan hidup yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang sniper. Ia mampu meracik cairan infus dari bahan-bahan tadi untuk menggantikan darah yang hilang. Selain itu, ia juga merubah penampilannya agar tidak mudah dikenali oleh para aparat. Setelah merasa baikan, Bob pun kemudian pergi untuk menemui istri almarhum Donnie yang bernama Sarah. Keputusan Bob memilih untuk mendatangi Sarah karena seingatnya Sarah pernah berniat untuk mengambil jurusan kedokteran. Jadi Bob berharap Sarah bisa membantunya untuk mengeluarkan peluru yang masih ada di dalam. Namun apesnya, ternyata Sarah tidak jadi mengambil jurusan kedokteran, melainkan mengambil jurusan psikologi. Sarah sendiri pada akhirnya mau menerima kedatangan Bob, mengingat jasa Bob dahulu kepada mendiang suaminya. Setelah itu, Bob pun meminta Sarah untuk membeli beberapa alat dan juga bahan tertentu yang bisa membantu Bob melakukan operasi darurat demi mengeluarkan peluru yang masih ada di dalam. Finish it with embroidery now? Yeah. So look, how'd you buy it all in one place? Di sisi lain, Nick kini sedang begadang semalaman di kantor karena masih penasaran dengan perkataan Bob. Ia pun memeriksa semua bukti yang ada, mulai dari peluru, rekaman video, hingga latar belakang dari Bob itu sendiri. Ia benar-benar tidak tidur sama sekali sampai pagi datang. Ketika asisten atasan Nick tiba, ia pun menyampaikan hasil penelitiannya. Berikut adalah hasil penelitian Nick selama ini. Pertama, Bob dikenal sebagai penembak jitu yang paling presisi dan tidak pernah meleset. Namun bagaimana mungkin saat kejadian kemarin tembakan Bob malah meleset dan mengenai seorang tokoh agama asal Afrika yang berdiri tepat di sebelah presiden. Nick kemudian menunjukkan bukti tembakan Bob yang ada di masa lalu, di mana dari 5 tembakan dari jarak lebih dari 2 km tidak ada yang meleset satupun. Bahkan kala itu kondisi angin sangat tidak bersahabat. Jadi bagaimana mungkin kejadian kemarin membuat Bob meleset dari target padahal kondisi angin sangat tenang sekali. 5 shots at 1,000 yards, missed by 2.5 feet at 2,000 yards. Yang kedua, keanehan pun terjadi ketika polisi bernama Timmons yang menembak Bob ditemukan meninggal di sebuah gang akibat dirampok. Insiden ini pun ditutup oleh pihak kepolisian sebagai perampokan biasa. Namun Nick sendiri merasa jika kematian polisi tersebut memiliki keterkaitan dengan insiden penembakan presiden. Laporan Nick pun diterima dan akan disampaikan kepada atasannya. Timmons was killed by a mugger in an alley last night. I'm gonna talk to Timmons. No, you're not. Because you're gonna fire me if I do? Setelah itu, Nick pun melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dari sniper yang sebenarnya. Di sana, Nick menemukan 3 bekas lubang di lantai. Kemungkinan ini adalah bekas dari dudukan dari sniper. Setelah berkonsultasi dengan temannya yang ahli senjata, bekas lubang itu memang sangat cocok dengan posisi dari dudukan sniper. Namun di sini yang tidak Nick sadari adalah jika dirinya mulai diikuti oleh agen rahasia lain yang tak suka dengan apa yang Nick lakukan. Scene lalu kembali ke Bob yang kondisinya kini mulai membaik setelah seminggu beristirahat. Bob memang sudah membaik secara fisik namun tidak dengan perasaannya saat ini. Ini karena ia mengetahui melalui berita jika polisi sudah menggeledah rumah tempat tinggalnya dan membuat anjing kesayangannya tewas di sana. Bob dengan kesal bersumpah serapah akan menghabisi Kolonel Isaac dan antek-anteknya. Well, he said you shot your dog because you knew you weren't coming back. I'll get better. Pada malam harinya, Bob kembali meminta bantuan Sarah.
Kini bukan lagi tentang membeli barang ataupun alat, melainkan untuk menjalankan suatu rencana yang cukup berbahaya. I'm gonna need your help. Yeah, I got a plan. Okay, I'll do it. Pada keesokan paginya, Bob menyusun strategi yang memanfaatkan rasa penasaran dari Nick. Ketika Nick sedang bersantai di sebuah restoran, Sarah pun muncul dan menyamar sebagai orang lain yang mengaku pernah bertemu dengan Bob. Ia lalu menyerahkan foto plat nomor kendaraan Kolonel Isaac yang sempat Bob foto di awal film tadi. Well, he's been staying with me. Who's been staying with you? What is this? A VIN number. The plates are probably fake. Real still until I'm long gone. Dari pertemuan itu, mereka berhasil membuat Nick semakin penasaran. Nick pun mulai melacak plat nomor kendaraan tersebut menggunakan akses yang ia miliki. Tentu saja, tindakannya ini menjadi sebuah duri bagi Kolonel Isaac dan meminta anak buahnya untuk segera menghabisi Nick. This is a Delta level clearance request. There's only one guy who met with Swagger before he disappeared. Nicholas Memphis. Pada siang harinya, Nick pun langsung diculik dan disiksa oleh beberapa orang suruhan Isaac. Mereka bahkan sudah menyiapkan skema sedemikian rupa yang bisa menunjukkan bahwa Nick akan mati akibat bunuh diri. Namun saat benar-benar akan dibunuh, tiba-tiba Bob berhasil menyelamatkan Nick tepat waktu. Ia pun mengajak Nick sambil membuang mayat orang jahat tadi ke dalam sungai. Karena Nick sekarang yakin Bob tidak bersalah dan juga merasa berhutang budi telah diselamatkan, maka Nick pun mau membantu Bob meskipun dengan sedikit paksaan. You shut me up, you use me as bait. So you get it straight. You in or you out? I'll take his legs. It's a good call, boy. Di tempat lain, Kolonel Isaac mendapatkan laporan bahwa 3 agen elit yang ia kirim untuk membunuh Nick telah tewas ditembak oleh seorang sniper. Dari situ, Kolonel Isaac menyadari bahwa Bob ternyata masih hidup. Ia juga mendapat laporan lanjutan bahwa kemungkinan besar Bob selama ini bersembunyi dan menyembuhkan diri di rumah istri almarhum sahabatnya, yakni Sarah. Tanpa pikir panjang, Kolonel pun langsung memerintahkan timnya untuk menangkap Sarah. He sent flowers to someone with his Visa card. What are you waiting for? Take the jet. Hello? Someone there? Where's your boyfriend? Di waktu yang sama, Bob kini pergi jauh ke wilayah Tennessee untuk menemui seorang ahli senjata. Ia menanyakan beberapa detail teknis dari penembakan kemarin. Tujuannya adalah untuk membuktikan jika dirinya bukanlah pelaku penembakan di pengadilan nanti. Bob juga bertanya apakah kini ada orang lain yang mampu menembak dari jarak 2 km selain dirinya. Sang ahli mengatakan hanya Bob lah yang masih sehat. Penembak lain dengan kemampuan setara sudah meninggal dunia atau pensiun dini karena cedera. Seketika itu juga, Bob lalu sadar jika ia sebenarnya pernah bertemu dengan anak buah Kolonel Isaac yang memiliki kemampuan menembak setara dengannya. Most boys shoot to kill, he'd shoot to wound. Sake of argument, somebody other than him? Nothing in France, I know he's dead. Fuck me. I met the son of a bitch. Tanpa membuang waktu lagi, Bob meminta Nick untuk melacak di mana lokasi sang sniper itu dengan menggunakan akses yang Nick miliki. Nick sendiri dengan bantuan rekannya akhirnya berhasil mendapatkan di mana lokasi sang sniper yang dimaksud oleh Bob dan mengetahui nama asli dari sang sniper yakni Serbiak. Hey, it's me, Nick. I need you to find someone, Mikhail Serbiak. Hey, it's Nick. Did you find him? He's in Virginia. Di sisi lain, gerak-gerik Bob kali ini sudah diprediksi oleh Kolonel Isaac. Ia pun langsung menyiapkan satu kelompok pasukan khusus menuju lokasi. Swagger is gonna go with what he knows. But that's the nature of being the bait. Kembali ke Bob dan juga Nick yang kini sudah tiba di lokasi. Mereka mulai menganalisa lokasi persembunyian dari Serbiak. Mereka yakin lokasi itu akan menjadi arena pertempuran hebat ketika mereka berdua mencoba untuk masuk. Oleh karena itu, mereka pun menyiapkan sebuah rencana. Question is wrong. Sebagai persiapan untuk menghadapi pertempuran besar, mereka pun membeli berbagai alat dari toko bangunan untuk merakit bom kendali dari jarak jauh. Selain itu, Bob juga mulai melatih Nick kemampuan menembak senjata menggunakan sniper. Nantinya, Nick bertugas akan melindungi Bob dari kejauhan ketika Bob masuk menemui Serbiak. Singkat cerita, hari H yang dinanti pun akhirnya tiba. Nick bertugas memantau pergerakan para penjaga dari jarak jauh dan memberikan arahan kepada Bob melalui alat komunikasi.
Sementara Bob sendiri mulai mengeksekusi para penjaga satu persatu dan menebar bom yang sudah dirakit di sekitar lokasi. Sampai sini, rencana mereka masih sangat mulus. Bahkan Bob sendiri berhasil membuat Serbiak berbicara di bawah todongan senjata. Karena tak ada pilihan lain, Serbiak pun akhirnya mengungkapkan sesuatu. Don't know one's any more real than the next. Pretty sure he was a full-blood colonel. Jadi sebenarnya target pembunuhan waktu itu bukanlah presiden, melainkan tokoh agama Afrika yang berdiri di sebelahnya. Tokoh agama itu sendiri menjadi target karena ia mengancam akan melaporkan Kolonel Ishak beserta pasukannya kepada presiden soal pembantian 400 warga sipil di sebuah desa di Afrika demi membuka jalur pipa minyak milik perusahaan asal Amerika. Serbiak juga menjelaskan jika kolonel sebenarnya bukanlah aktor utama, melainkan ia hanyalah kacung dari seorang senator dari Montana bernama Charles. There is no head to cut off. Of the accrual of money and power is human weakness. By the way, ketika Serbiak sudah tewas akibat bunuh diri, Bob baru sadar jika Nix dari tadi memperingatnya jika kini sudah ada pasukan khusus yang mulai mendekat. Keadaan sendiri cukup kacau karena Bob terlalu fokus mendengarkan penjelasan Serbiak dan mengabaikan peringatan dari Nick. Namun kalian tidak perlu khawatir karena Bob sudah menyiapkan segala kemungkinan dengan sangat matang. Setelah pertempuran itu, kantor FBI pun geger besar. Mereka kebingungan karena bekas pertempuran masih ada di lokasi, tapi tidak ditemukan jasad seorang pun. Tak lama kemudian, Nick menelpon atasannya dan berkata bahwa Bob sudah berhasil ia tangkap. Namun Nick menolak menyerahkan Bob kepada siapapun karena tidak tahu siapa lagi yang bisa ia percaya. Hey, it's Howard here. How are you? Yeah, turns out he's not dead, Howard. I can't do that. It's gotten too deep. It's not clear who can be trusted. No, Nick, wait. Di sisi lain, Kolonel Ishak akhirnya menelpon Bob. Ia marah besar karena pasukannya telah dikalahkan secara telak. Ia pun berniat menggunakan cara licik dengan mengancam Bob menggunakan Sarah. Bob sendiri juga tidak mau kalah cerdik dengan mengatakan bahwa ia sudah merekam penjelasan dari Serbiak, mulai dari kasus pembantaian, dan ia kini memiliki semua bukti yang berkaitan dengan insiden itu. Karena tak ada pilihan, mereka berdua pun sepakat untuk bertemu. I have something you want. about the Eritrean 400 bodies, man. Yeah, that could be a tough problem. Last minute, no? Where are we meeting? Somewhere I can see you. Pada keesokan harinya, mereka pun bertemu di sebuah pegunungan bersalju. Tidak sendiri, kini kolonel datang bersama sang senator dan juga Sarah menggunakan helikopter. Untuk berjaga-jaga, Bob pun meminta Nick untuk menyamar sebagai dirinya dan muncul dari kejauhan. He's here. Prediksi Bob ternyata benar, karena kolonel ternyata diam-diam sudah menyiapkan penembak jitu untuk menghabisinya. Oleh karena itu, Bob segera mengeksekusi semua sniper yang sudah disiapkan oleh Ishak. Setelah kondisi aman, barulah Bob yang asli kemudian muncul. Sementara Nick yang tadi menjadi umpan masih selamat karena ia memakai rompi anti peluru. Ketika mereka bertatap muka, sang senator menyerahkan Sarah dan meminta salinan rekaman kesaksian dari Serbiak. Namun alih-alih memberi, Bob justru membakarnya di hadapan mereka. Ia tahu betul bahwa bukti yang ada pasti akan dipalsukan. I don't think so, Senator. I'm just a peckwood who lives in the hills with too many guns. Tak lama kemudian, agen-agen FBI pun muncul untuk menangkap mereka. Kolonel sendiri langsung tersenyum karena ia merasa Bob kini tidak punya bukti untuk membawanya ke pengadilan karena bukti kesaksian Serbiak sudah dilenyapkan. Nah sebenarnya yang si kolonel tidak sadar jika hal ini merupakan masih bagian dari rencana dari Bob.
You lost. Singkat cerita, sebuah sidang khusus dan juga rahasia disiapkan oleh kejaksaan dan dihadiri oleh Jaksa Agung, pimpinan FBI, Nick, Sarah, dan juga Kolonel Isaac. By the way, di sini Jaksa Agung bersikap netral dan mempersilahkan Bob untuk menyampaikan pembelaannya. What the hell am I doing here? I'm indeed required by law to tell them to fuck off. I'm covered. Call the Joint Chief. I'm sure we can manage without him. Sergeant, you've got 5 minutes. Bob pun menjelaskan bahwa sniper dan peluru yang ditemukan itu memang benar miliknya. Namun perlu diketahui, jika sniper yang kini dijadikan barang bukti sebenarnya tidak bisa digunakan. Ini karena setiap selesai latihan, Bob selalu men-setting senjatanya secara khusus agar tidak bisa digunakan. Untuk pelurnya sendiri, adalah bekas dari latihan Bob sebelumnya 1 minggu lalu yang kalian lihat di awal film tadi. Definitely my bullets. Ain't gonna make a difference, it's close. Nah, penjelasan Bob ini sangat masuk akal dan cukup kuat untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah pelaku penembakan. Atas hal itu, Bob pun akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. For the record, I don't like the way this turned out any more than you do. Bob Lee Swagger, you're free to go. Bob sendiri tak mau Kolonel Isaac bebas dengan mudah begitu saja. Ia lalu membeberkan motif dari fitnah terhadap dirinya. Itu semua adalah karena Kolonel Isaac dan antek-anteknya ingin membunuh seorang pemuka agama dari Afrika. Dengan panjang lebar, Bob pun menjelaskan soal kejadian pembantaian 400 warga sipil di sana dan keterkaitannya dengan sang kolonel. That were exterminated by the colonel and his associates, showing a village of people in Africa. These images are from a classified file. This is in the Horn of Africa. Sayangnya, mendengar penjelasan itu, sang jaksa hanya mengatakan untuk menghakimi perbuatan tersebut, kejaksaan bukanlah tempat yang tepat karena yuridiksinya hanya sebatas wilayah nasional. Sementara pembantaian yang terjadi merupakan insiden internasional. Nah, intinya dari sidang ini, Bob berhasil dibebaskan, begitu juga dengan Kolonel Isaac. You lose. Again. Scene lalu loncat ke beberapa hari kemudian. Sang senator beserta antek-anteknya termasuk Kolonel Isaac berkumpul di sebuah villa mewah yang ada di tengah hutan. Mereka merayakan kemenangan karena pemuka agama berhasil dibunuh dan mereka semua aman dari jerat hukum. Mereka terus tertawa sampai tiba-tiba He's under the floor. I am a United States Senator. Dalang dari penyerangan ini tak lain dan tak bukan adalah Bob. Ia berpendapat jika hukum tak mampu menghakimi orang-orang ini, maka biarkanlah hukum rimba yang melakukannya. Di sini Bob juga sudah yakin jika rasa kecewanya selama ini bukan disebabkan oleh negara yang mengkhianatinya, melainkan orang-orang seperti Isaac lah yang membuat itu semua. Karena negara sejatinya akan selalu cinta dan juga setia kepada setiap rakyatnya. Dan film pun diakhiri dengan Bob yang membakar villa itu untuk menghapus seluruh barang bukti. Dan dengan ini, film pun akhirnya tamat. Nah, sekian dulu alur cerita kita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang aksi Mark Wahlberg dalam film Shooter yang rilis pada tahun 2007 ini? Film sekeren ini tentu Pandol kasih nilai 9/10. Menceritakan filmnya saja seru, apalagi jika kalian mau menonton filmnya secara langsung. Sebelum pamit, sampaikan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa!